Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, di hari kedua ya, Selasa di hari ini kita akan beraktivitas dalam kegiatan, pekerjaan, pendidikan kita, usaha. Dan sebelum kita melakukan itu semua, mari kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Dalam Kristus Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, di pagi hari yang indah ini saya akan bacakan renungan kita dari surat Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Wow. Tema di pagi hari ini, berkat di pagi hari ini, pemangsa sesama. Pemangsa sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara mendengar tentang seekor ular yang memakan ular lainnya? Nah, menurut penjaga kebun binatang ada cerita, kadangkala 2 ekor ular itu memangsa sepotong makanan yang sama. Yang seekor memakan dari satu ujung dan satunya lagi memakan dari ujung yang lain. Akhirnya mereka pun berhadap-hadapan saat terakhir. Yang mengejutkan adalah yang bisa mata terberangak adalah ular yang bermulut lebar. Itu akan terus makan hingga akhirnya memakan ular yang ada di depannya itu. Wow. Saudaraku, orang-orang Kristen juga dikenal suka saling memangsa. Mungkin suatu kali kita mengatakan sesuatu yang menyinggung sesama dengan kita, orang Kristen, atau karena tidak mau kita kalah dengan perdebatan, kita berdebat, lalu meski kita tahu bahwa lebih baik kita bersikap diam dan mempercayakan kepada Tuhan apa yang akan terjadi. Tetapi seringkali kita tetap nekat, kita tetap melakukan itu. Saudaraku, memang mudah untuk berkata bahwa kita sudah dewasa ya, dan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk berlarut-larut, itu biasa ya kan. Nah, namun Rasul Paulus mengingatkan kita dalam surat kepada jemaat Galatia ini bahwa perkataan dan emosi kita seringkali lepas kontrol, lose control from us. Bahkan di antara orang Kristen sendiri ketika ini terjadi, saudaraku, maka ada orang-orang yang tersinggung, ada orang-orang yang persahabatannya akhirnya rusak, hancur, gereja terpecah belah hingga tubuh Kristus pun menderita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus memohon pertolongan Tuhan agar setiap hari dapat bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Itulah yang diinginkan Tuhan. Hanya dengan bergantung kepada Tuhan Allah, maka kasih Kristus dalam hati kita akan meredam dorongan untuk memangsa sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dari lidah yang tajam dan roh kebencian itu akan meninggalkan kita ketika kita mendasari kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, lebih baik menyakiti lidah sendiri daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Komitmen. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.